Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Angel Santalia Pundra. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk memaparkan hasil dari studi kasus saya mengenai teori pengambilan keputusan pada UKM Bakso Wonogiri. Nah, selanjutnya ini saya akan memperkenalkan anggota saya beserta dengan jobdesknya. Yang pertama, saya sendiri di sini saya bertugas untuk menentukan usaha, mengumpulkan data, mengolah data, editing video, dan juga melakukan presentasi. Yang selanjutnya rekan saya adalah Akbar Saifur Rahman. Di sini Akbar bertugas untuk mengidentifikasi masalah, mencari alternatif masalah, melakukan pemecahan masalah, serta pembuatan PowerPoint. Selanjutnya adalah Wiwi Widiawati, bertugas untuk membuat alternatif masalah, melakukan pemecahan masalah, analisis data, dan pembuatan PowerPoint. Selanjutnya teori pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Di sini kami meneliti usaha dari Bakso Wonogiri. Untuk jenis usahanya sendiri itu makanan. Alamatnya itu di Dusun Sukadana RT 01 RW 01 Pimpinan Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu ada permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Bakso Wonogiri ini adalah bagaimana Bakso Wonogiri ini tetap mencapai penjualan secara maksimal dalam kondisi baik cuaca hujan ataupun kondisi cuaca di musim kemarau. Nah, yang selanjutnya itu adalah alternatif. Di sini kami mengambil 3 alternatif, yaitu melakukan penjualan pada media online. Yang kedua itu melakukan penjualan di stand atau di tempat. Yang ketiga itu melakukan penggabungan penjualan, yaitu dengan melakukan penjualan pada media online dan juga tetap melakukan penjualan di stand. Selanjutnya itu analisis yang digunakan pada teori ini, yaitu analisis pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang selanjutnya itu identifikasi masalah. Bagaimana meningkatkan penjualan pada Bakso Wonogiri secara maksimal. Selanjutnya itu pengumpulan data dan analisis data. Data yang dimiliki itu yang pertama itu uji coba penjualan pada musim kemarau melalui media online. Yang terjual itu sebanyak 50 porsi dengan keuntungannya itu Rp300.000. Sedangkan pada musim penghujan yang terjual itu 90 porsi dengan keuntungan Rp540.000. Yang kedua itu uji coba penjualan di stand atau di tempat. Pada musim kemarau itu terjual sebanyak 150 porsi dengan keuntungan Rp900.000, dan pada musim penghujan itu terjual 200 porsi dengan keuntungan Rp600.000. Yang ketiga itu melakukan uji coba gabungan pada musim kemarau. Penjualan melalui media online dan penjualan secara langsung di tempat itu terjual sebanyak 200 porsi dengan keuntungan Rp1.200.000. Dan pada musim penghujan itu terjual 250 porsi dengan keuntungan Rp900.000 per hari. Yang pertama itu menggunakan perhitungan maksimal. Di sini di tabel ini sudah tertera pada musim melalui 2 perbandingan, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Dari hasil ini kami mendapati nilai maksimal itu di Rp1.200.000. Dari tabel pengambilan keputusan secara maksimal, jumlah keuntungan maksimal yang diperoleh dari hasil penjualan masing-masing alternatif, lokasi penjualan bakso yang didapat secara maksimal adalah penjualan yang dilakukan secara gabungan, yaitu melalui media online dan penjualan pada stand dengan keuntungan maksimalnya itu Rp1.200.000. Selanjutnya itu perhitungan maksimin. Di sini didapat perhitungan maksiminnya itu pada alternatif ketiga, yaitu gabungan, yaitu maksiminnya sebesar Rp900.000. Nah, dari tabel tersebut yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah dengan melakukan penjualan secara gabungan, yaitu melalui alternatif gabungan, karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum
dari beberapa alternatif dengan keuntungan penjualan paling sedikit itu Rp900.000. Selanjutnya melalui perhitungan Minimax. Di sini didapati perhitungan Minimax itu pada media online sebesar Rp540.000. Pengambilan keputusan Minimax ini dirasa kurang efektif karena memperoleh keuntungan paling kecil hanya melakukan penjualan melalui media online dengan keuntungan paling maksimal sebesar Rp540.000. Yang selanjutnya itu adalah Laplace. Di sini untuk perhitungan Laplace sendiri ini musim kemarau ditambah dengan musim penghujan lalu dibagi dengan perbandingan, yaitu karena di sini kita hanya melakukan perbandingan dengan dua cuaca, maka dibandingkan dengan 2. Jadi 300 ditambah 540.000 dibagi 2 itu hasilnya 420.000. Selanjutnya yang di stand itu 900.000 ditambah dengan 600.000 dibagi dengan 2 hasilnya 750.000. Yang selanjutnya lagi untuk gabungan 1.200.000 ditambah 900.000 dibagi 2 hasilnya 1.050.000. Nah, dari tabel pengambilan keputusan secara Laplace, jumlah keuntungan rata-rata yang diperoleh dari hasil penjualan masing-masing alternatif lokasi penjualan bakso yang didapat secara Laplace adalah penjualan yang dilakukan secara gabungan, yaitu sebesar Rp1.050.000. Selanjutnya perhitungan dengan Minimax Regret. Perhitungan Minimax Regret itu didapati nilai Minimax nilai penyesalan yang paling terkecil, yaitu dengan alternatif gabungan, di mana nilai-nilai tersebut adalah 0. Dengan demikian pengambilan keputusan penjualan dengan cara gabungan itu dirasa sangat efektif karena nilai penyesalannya itu paling terkecil. Jadi kesimpulannya mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti pada UKM Bakso Wonogiri, yang pertama itu identifikasi masalah bagaimana menghasilkan penjualan yang maksimal pada kondisi cuaca yang tidak pasti. Selanjutnya yang kedua itu alternatif keputusan dengan melakukan penjualan secara gabungan atau melalui cara mempromosikan dengan media online dan juga membuka stand. Di sini menggunakan metode analisis pengambilan keputusan tidak pasti dengan alat hitung Maximax, Minimax, Maximin, Laplace, dan Maximax Regret. Untuk hasilnya sendiri, keputusan terbaik yang diambil berdasarkan hasil perhitungan kondisi tidak pasti adalah dengan melakukan alternatif gabungan, yaitu penjualan melalui media online dan juga berjualan di stand. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf.